Dulu masyarakatnya hanya nelayan saja. Anak-anak mudanya itu fokus kepada, setelah udah dewasa fokus kepada nelayan. Tapi sekarang dengan dibukanya wisata di sana sehingga menjadi lapangan kerja baru. Keamanannya dijaga oleh masyarakat, pelayanannya bagus oleh masyarakat, masyarakatnya ramah. Orang datang itu kan juga menguntungkan masyarakat sana. Kalau sudah masyarakatnya itu tidak kooperatif, mereka sewenang-wenang, keamanannya juga tidak menjaga, kan rugi sendiri. Ya harus mendampingi, harus ini karena memang bagian dari tugasnya. Juga semuanya dinas terkait wisata itu harus dilebatkan masing-masing. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita semua. Salam Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan, Rahayu. Jumpa lagi bersama saya kali ini di podcast Ngobrol Bareng Dewan DPRD Provinsi Jawa Timur. Kali ini saya sudah berada di Pantai Bentar, Kabupaten Probolinggo. Nantinya kita akan membahas mengenai desa wisata yang diyakini memiliki potensi besar. Dan jika dikembangkan dengan benar, bukan mustahil ini akan menjadi tulang punggung ekonomi baru, khususnya di Provinsi Jawa Timur. Untuk membahas lebih jauh mengenai desa wisata ini, sudah bersama saya, Wakil Ketua Komisi C DPRD Provinsi Jawa Timur, Kang Mahdi. Langsung saja kita sapa beliau. Selamat siang, Kang. Selamat siang. Baik, Kang. Langsung saya nyapa masyarakat dulu ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik. Ya baik. Saya langsung ke pertanyaan aja, Kang. Ini soal perspektif Komisi C ya. Dari perspektif Komisi C, seberapa besar sebenarnya peran infrastruktur dalam menentukan keberhasilan desa wisata di Provinsi Jawa Timur? Jadi terkait dengan potensi wisata ini dikaitkan dengan infrastruktur ini sangat menarik sekali. Kita tahu bahwa penunjang dari wisata itu infrastruktur. Kita tahu bahwa seperti halnya wisata-wisata yang ada di pedesaan, yang menuju akses pedesaan, itu perlu infrastruktur yang sangat memadai sehingga para wisatawan itu sendiri tertarik untuk datang. Kalau sudah infrastrukturnya tidak menarik, jalannya sudah tidak memenuhi syarat, untuk datang sudah enggan. Karena itu bagian dari penunjang. Betul. Menarik seperti itu. Betul. Kalau menurut Kang Mahdi, saat ini kan pembangunan desa wisata yang mayoritas sudah bermunculan di Provinsi Jawa Timur. Apakah saat ini masih banyak yang belum terintegrasi atau malah sudah banyak yang sudah terintegrasi dengan infrastruktur yang memadai? Sampai saat ini terkait dengan desa wisata yang ada di Jawa Timur, sebagian besar sudah tersambung dengan infrastruktur yang sangat memadai, tapi ada juga yang belum. Seperti halnya di Batu itu sudah banyak memadai, kan kita tahu di Batu itu banyak tempat desa wisata dan sudah menjadi daya tarik sehingga di sana pemerintahannya sudah berkomitmen untuk memperbaiki. Tapi di daerah-daerah lain masih yang belum butuh perhatian khusus. Sekiranya infrastruktur ini bisa menjadi bagian dari penunjang desa wisata itu sendiri. Betul. Kalau kemudian ya bagi yang belum ini, bagaimana upaya dari Komisi C atau DPRD Provinsi Kalsel untuk bisa mendorong agar infrastruktur juga jadi bagian perbaikan kita? Terkait dengan infrastruktur ini, kebetulan saya di Komisi C bagian pendapatan dan bagian juga dari bagaimana Provinsi Jawa Timur itu menumbuhkan pendapatan sehingga dari pendapatan itu pemerintah provinsi bisa mendukung pemerintah kabupaten-kabupaten sebagai penunjang desa wisata.
Apakah ini juga jadi prioritas, Bib, di Yang Komisi C? Yang jelas terkait dengan infrastruktur itu pasti jadi prioritas. Siap. Prioritas apalagi Provinsi Jawa Timur melalui eksekutif dan DPRD sudah membuat perda penguatan wisata di desa, sehingga itu pemerintah Provinsi Jawa Timur bisa andil untuk menggerakkan juga. Betul. Terkait dengan melalui hibah, terkait dengan penunjang bantuan keuangan. Betul. Sehingga melalui bantuan keuangan itu kabupaten atau desa bisa membangun infrastruktur itu melalui pemerintah provinsi melalui bantuan keuangan itu. Baik, kalau kita lihat demografi Provinsi Jawa Timur itu kan sangat-sangat luas ya, Bib. Ya. Tentu potensi wisatanya yang saat ini muncul hanya terpusat di Malang, Surabaya mungkin. Nah, belum ada pemerataan munculnya potensi wisata di daerah lain. Misal kayak Probolinggo. Saat ini kan kita di pantai, yang potensinya sangat, menurut saya sangat luar biasa. Nah, untuk bisa memeratakan potensi-potensi supaya mendapat dukungan juga dari pemerintah, menurut jenengan seperti gimana? Jadi terkait dengan daerah pemerataan oleh pemerintah Provinsi Jawa Timur, kita tahu bahwa wisata yang ada di Jawa Timur ini sangat menarik sekali. Siap. Di daerah-daerah di kabupaten kota itu rata-rata mempunyai desa wisata, mempunyai tempat wisata. Seperti halnya di Probolinggo ini, saya katakan Probolinggo, Pasuruan. Probolinggo ini kabupaten yang sangat indah. Indah gunungnya, sepakat. Indah lautnya, sepakat. Indah sungainya. Dari keindahan itu, semua objek-objek ini bisa dijadikan tempat wisata. Betul. Lautnya bisa dijadikan tempat wisata seperti halnya di Pantai Bentar ini. Betul. Begitu juga ada di Pulau Gili Ketapang, tempat snorkeling yang sangat indah. Begitu juga gunungnya, siapa yang tidak tahu Gunung Bromo. Nah, betul. itu kan sudah menasional, apalagi internasional. Contohnya seperti itu. Dan juga sungainya. Sungai itu bisa dijadikan tempat wisata juga melalui rafting, arum jeram. Jadi Jawa Timur ini sebenarnya provinsi yang sangat menarik, lengkap. Apalagi di kota kabupatennya juga lengkap. Jadi terkait dengan objek itu tergantung dari para wisatawannya sendiri. Kadang-kadang kan memang para wisatawannya itu menginginkan daerah-daerah tertentu yang memang jadi tujuan. Tapi dengan polesan-polesan itu berharap polesan-polesan ini sehingga para wisatawan itu juga tertarik kepada daerah-daerah lain. Betul. Kalau biasanya di Jawa Timur itu fokusnya kepada Batu, para wisatawan, Batu, Bromo, Ijen. Tapi dengan polesan-polesan sehingga mereka akan menyebar ke daerah-daerah lain. Betul. Sehingga seperti itu. Baik. Jadi ada perlu polesan dan mengenalkan juga. Nah, itu bagian dari strategi untuk membuka akses destinasi wisata yang tersembunyi tadi ya, Beb ya? Oke. Jadi memang seperti itu. Baik. Kalau saya ngomong akses, tadi kan kita ngomong infrastruktur ya. Apakah perlu kemudian ada dukungan untuk dari sisi transportasi publik? Perlu tidak, Beb? Misal Transjatim dilewatkan lokasi-lokasi wisata di Probolinggo misal, jadi orang lebih mudah untuk mengakses. Menurut sangat perlu sekali. Jadi transportasi itu bagian dari para wisatawan itu untuk menjangkau tempat-tempat wisata. Seperti halnya di Probolinggo ini, saya contohkan Probolinggo karena saya dari Dapil Probolinggo, betul. Contohnya di Probolinggo ini ada komuter dari Surabaya langsung ke Probolinggo sekarang, yang sudah berjalan dan harganya sangat murah. Itu kan sangat menunjang sekali. Betul. Untuk menuju wisata-wisata yang ada di Kabupaten Probolinggo itu cepat terjangkau. Itu sangat perlu sekali. Termasuk dengan Transjatim. Misal ya. Transjatim ini transportasi yang sangat menarik dan itu sangat membantu kepada masyarakat karena memang ada subsidi juga. Murah meriah, terjangkau gitu ya. Sehingga sangat perlu sekali Transjatim itu juga menjangkau ke daerah-daerah tempat wisata. Artinya dibuatkan jalur ya. Sekarang ini masih ke Malang. Ini kan sudah dibuka baru. Baik. Selama ini masih daerah sekitaran Surabaya. Tapi ke depan mudah-mudahan dibuka akses juga Transjatim itu menuju daerah-daerah terutama
ke daerah-daerah tempat wisata, misalkan ke Probolinggo. Probolinggo ini tempat wisatanya sangat menarik sekali. Iya. Ada Bromo, Arum Jeram, ada snorkeling kan. Betul sekali. Juga ke Banyuwangi juga ada. Ada Ijen. Wah, banyak banget di sana. Tempat-tempat Pantai juga ada gitu ya, Bang. Baik. Iya. Kalau kita melihat potensinya sudah ada nih, Beb. Iya. Ya kan? Sementara dulu ditopang oleh anggaran desa, dana desa dulunya. Waktu itu besar, hampir 1 M. Tapi dengan adanya efisiensi, tentu pemotongannya sudah banyak gitu kan, Beb. Nah, menurut Kang Mahdi, apakah perlu kemudian kita menggandeng investor, peluang-peluang investor untuk memunculkan potensi-potensi desa wisata ini menurut jenengan apakah perlu? Kalau terkait dengan wisata, itu tujuannya desa wisata itu dalam rangka mendongkrak desa itu menjadi tempat wisata sehingga menarik para wisatawan untuk datang ke itu. Betul. Sehingga desa itu menghasilkan pendapatan. Ya. Jadi sebaiknya kalau bisa ini untuk desa wisata itu dikelola oleh desa. Ya. Sekarang apalagi ada BUMDes. Jadi dikelola oleh BUMDes sehingga wisatawan yang datang itu ke desa itu menjadi daya tarik sendiri dan juga menjadi penghasilan untuk desa itu sendiri. Berarti selama ini yang strategi yang menurut Kang Mahdi tepat adalah dikelola oleh desa wisata sendiri ya? Oleh pihak desa gitu ya? Desa. Baik. Menurut jenengan, skema kerjasama yang tepat untuk bisa memunculkan potensi desa wisata ini menurut jenengan seperti apa? Jadi terkait dengan desa wisata itu memang kadang-kadang menjadi dilema. Karena desa wisata itu ada beberapa faktor atau beberapa yang bisa dilakukan. Misalkan desa wisata itu bisa tumbuh dengan sendirinya. Betul. Bisa dibuat. Nah, kalau misalkan seperti halnya di Gili Ketapang itu karena alamnya bagus sehingga dijadikan tempat wisata. Sepakat. Nah, sepakat seperti itu kan. Misalkan juga di Batu. Betul. Di Batu itu kan ada desa wisata yang alamnya dikelola. Betul. Sehingga menjadi tempat wisata dan jadi daya tarik sendiri masyarakat untuk datang ke sini. Kadang-kadang yang menjadi kendala itu desa wisata itu yang dibangun sendiri. Dibuat sendiri, hanya euforia saja. Betul. Datang sesaat, setelah berapa lama tidak ada perawatan, tidak ada maintenance, tidak berhasil seperti itu. Jadi desa wisata ini kadang-kadang menjadi daya tarik, tapi juga menjadi tantangan tersendiri. Seperti itu. Sebagai anggota DPR Provinsi Jawa Timur, tentu potensi desa wisata memunculkan ekonomi untuk masyarakat lokal. Menurut jenengan, stigma itu seperti apa? Atau punya strategi khusus untuk bisa menggait orang-orang lokal untuk bisa diberdayakan? Menurut Kang Mahdi pripun? Jadi berkaitan dengan wisata ini sangat menarik sekali. Karena wisata ini bisa menumbuhkan perekonomian di masyarakat. Betul. Dan juga dikaitkan dengan desa wisata juga bisa menumbuhkan perekonomian di tingkat desa. Betul. Kita contohkan di Gresik ada tempat wisata yang sangat viral sekarang dan sangat menarik sehingga PAD dari desa itu sendiri bisa meningkat. Ada juga contoh kalau di Malang itu di desa wisata di Batu, itu kan juga menjadi daya tarik sendiri sehingga untuk meningkatkan pendapatan. Dan juga dengan adanya desa wisata ini juga bisa menumbuhkan perekonomian di sekitar. Betul. Misalkan menumbuhkan untuk masyarakat bisa berusaha, membuka lapangan kerja baru. Misalkan juga di sekitar itu bisa menjadi pendorong perekonomiannya melalui berjualan. Betul. Jadi itu. Jadi saya kira dengan wisata ini sangat menarik sekali. Contohnya di Probolinggo, saya contohkan Probolinggo lagi. Di Probolinggo itu ada beberapa wisata yang dikelola oleh masyarakat. Misalkan Arum Jeram, itu kan dikelola oleh ada Songa, ada Pekalen, ada sekarang tumbuh lagi operator satu lagi Probolinggo Rafting. Itu kan bisa memperkerjakan masyarakat sekitar untuk bisa andil dalam wisata itu. Juga di Gili Ketapang, Ketapang itu dulu masyarakatnya hanya nelayan saja. Betul. Anak-anak mudanya itu fokus kepada, setelah udah dewasa fokus kepada nelayan. Tapi sekarang dengan dibukanya anak-anak muda yang kreatif sehingga membuka wisata di sana sehingga menjadi
lapangan kerja baru di sana. Betul, betul. Jadi anak-anak muda yang dulunya biasanya hanya nelayan sekarang jadi guide wisata, jadi pemandu wisata terkait dengan snorkeling dan juga jadi pemasarannya seperti itu. Menggerus angka pengangguran juga sebenarnya. Sangat menarik sekali untuk terkait dengan perekonomian dikaitkan dengan wisata ini. Baik, baik. Tadi misal jenengan sebagai anggota DPR kan juga punya koneksi ke kepala daerah, khususnya di Kabupaten Probolinggo. Nah, pembicaraan mengenai supaya bisa menggerakkan ekonomi lokal melalui wisata ini sejauh mana? Saya dalam anggota DPR misalkan melalui aspirasi saya mengadakan event-event yang ditempatkan di daerah-daerah tempat wisata. Menarik itu. Jadi misalkan kemarin saya juga mengadakan acara yang sekarang lagi FOMO Trail Run. Trail Run ya. Trail Run yang saya taruh di tempat wisata dan antusiasnya masyarakat sangat antusias sehingga banyak yang datang dan itu juga mengenalkan wisata di daerah-daerah itu. Dan juga saya juga senang bersepeda. Jadi sehingga mengadakan kegiatan di tempat wisata juga. Saya fokusnya ke tempat-tempat wisata. Bagaimana setelah acara itu para pelari, para goeser atau para yang suka adventure setelah acara itu bisa kembali dengan keluarganya. Betul. Sehingga dari acara itu bisa menarik untuk datang kembali dengan keluarganya sehingga hidup tempat wisata ini. Seperti itu. Jadi sangat menarik. Baik, sejauh yang Kang Mahdi tahu gitu loh, untuk bisa memaksimalkan potensi ekonomi di desa wisata di Provinsi Jatim khususnya. Sebenarnya ada kendala nggak sih, Bang? Memang kalau kendala pasti ada. Kendalanya misalkan terkait dengan kalau desa wisata itu berkaitan dengan maintenance biasanya. Maintenance dari desa wisata itu sendiri. Misalkan mereka membuat tempat wisata, setelah membuat biasanya maintenance-nya itu besar, tapi para wisatawannya datangnya hanya FOMO saja. Hanya mengikuti tren, setelah itu tidak datang lagi, sehingga perjalanan dari tempat wisata itu tidak cukup untuk pendapatannya untuk maintenance, sehingga kendalanya seperti itu biasanya. Jadi, apakah perlu pendampingan dari pengelola desa wisata supaya ada trik-trik supaya sukses untuk pengelolaan itu? Menurut Kang Mahdi pribadi? Perlu sekali, ada pendampingan, pelatihan, bagaimana wisatawan yang datang itu bisa kembali lagi mengajak temannya terkait dengan pelayanan. Kan wisata itu kan jual jasa ya. Betul. Jasa itu kan bagian dari orang bagaimana tertarik kembali untuk datang karena pelayanannya. Karena pokoknya keterkaitan dengan wisata ini sangat menarik sekali. Banyak faktor. Pelayanan, keamanan, seperti halnya di Bromo kemarin terjadi pemalakan. Kan sangat berpengaruh juga. Yang terbaru di ini Tumpak Sewu. Terjadi pembayaran pungli dan lain sebagainya, tiket di luar ketentuan itu sangat berpengaruh sekali. Meskipun kecil kadang-kadang itu tidak membuat nyaman para wisatawan. Betul. Intinya adalah kita bisa sebagai pengelola membuat nyaman wisatawan yang datang. Karena jasa itu yang dilihat pekerjaannya. Kalau jasa itu kan dilihat pekerjaannya, bukan pelayanannya seperti itu. Sama dengan dokter itu, dokter kan jasa juga. Kalau dokternya memberikan pelayanan yang baik, ramah, dan tidak menakuti kepada pasiennya, itu pasien itu bisa menjadi semangat lagi. Kalau sudah datang, wah ini penyakit berat ini. Sama dengan wisatawan juga. Kalau sudah datang tanpa pelayanan yang bagus, tanpa keamanan yang betul-betul mumpuni, ataupun infrastruktur yang tidak memadai, itu kan bagian dari pelayanan. Itu sangat akan menjadi bumerang bagi pengelolaan seperti itu. Baik. Saya tertarik dengan statement Kang Mahdi yang bahwa ada beberapa event yang sudah dilaksanakan yang tertuju di potensi-potensi desa wisata yang ada di Jawa Timur, khususnya Probolinggo. Apakah perlu pemerintah melalui OPD Dinas Pariwisata membikinkan event-event tiap tahun untuk bergiliran pemerataan di potensi desa wisata supaya dikenal, supaya orang tahu ternyata kita punya loh gitu. Menurut
Kang Madi? Perlu sekali. Memang apalagi keadaan sekarang yang lagi kita efisiensi Ya. dan kondisi ekonomi lagi ada penurunan, memang sama-sama jalan harus. Ya, Jadi terkait dengan kebutuhan masyarakat itu harus terpenuhi, misalkan pendidikan, kesehatan itu harus terpenuhi. Tapi event-event itu juga harus jalan. ya. Jalan itu bisa kerjasama dengan perusahaan, karena dengan adanya event itu bisa meningkatkan para wisatawan untuk datang sekaligus ikut event itu. Betul. Misalkan kemarin ada Bromo Sunset, Ya, Bromo Sunset ya, ya. di Bromo. Jadi paginya itu ada namanya Bromo Medic Run. Yes. Jadi yang ikut Bromo Medic Run itu mengikuti acara Bromo Sunset. Jadi kan menarik itu. Ya, ya, ya. Jadi yang biasanya enggan untuk datang karena ada event bisa datang. Ya, ya, ya. Jadi sama-sama jalan. Betul. Kebutuhan untuk masyarakat tetap dijalankan, tapi event-event yang dilakukan oleh pemerintah dengan kondisi sekarang ini, tapi dengan cara yang bagaimana tidak berfoya-foya, tidak Efektif lah ya caranya. Saya kerjasama dengan para perusahaan-perusahaan yang ada. Intinya bagaimana event ini tetap berjalan tapi tidak mengurangi pelayanan kepada masyarakat. Baik, baik. Untuk bisa mengenalkan desa wisata, kalau kita menggunakan sumber daya anggaran, tentu sangat-sangat besar. Kita mengenalkan Bromo dengan waktu itu kan anggarannya juga lumayan. Sebenarnya ada nggak alternatif lain cara mengenalkan potensi desa wisata kita melalui sosial media misalnya? Apakah itu kemudian memunculkan ekonomi baru? Kreatif. Iya, ekonomi kreatif. Jadi terkait dengan wisata ini perlu juga dikenalkan dengan media sosial. Bukan perlu lagi kalau sekarang. Zaman sekarang itu media sosial sebagai rujukan untuk para wisatawan datang. Misalkan kita sekarang ini kalau mau wisata ke daerah-daerah, kita pasti lihatnya di media sosial. Betul. Pasti lihatnya di wisata di Malang, pasti melihatnya seperti itu. Kira-kira dilihat di media sosial dulu, tanggapan komen-komennya, habis itu ratingnya juga, jadi seperti perlu sekali. Karena pengenalan, apalagi zaman sekarang, media sosial itu sangat penting sekali. Mengenalkan. Sepakat sekali. Media sosial itu bisa membuat viral, bisa membuat hancur juga. Iya. Kalau di media sosial itu, misalkan media sosial harus dijaga juga karena media sosial kan kadang-kadang bisa menghancurkan juga. Image-nya harus positif terus ya pokoknya, betul. Terus. Seperti halnya terjadi pemalakan di Tumpak Sewu itu kan boomingnya kan ada media sosial. Betul langsung sekali. Langsung di-upload, langsung di ini seperti itu. Artinya menurut saya itu kan bentuk masyarakat lokal, entah saya asalnya dari mana ya, Bet ya. Itu kan bentuk penolakan masyarakat lokal terhadap wisatawan karena menerapkan harga yang di luar normal gitu loh. Nah, ini kan bagian dari hambatan sebenarnya. Kang Mahdi sebagai anggota DPR kepada pihak-pihak berwajib supaya kita sama-sama menjaga nih potensi supaya brand kita lebih dikenal lebih positif gitu, menurut Kang Mahdi gimana? Sebenarnya terkait di wisata itu tergantung masyarakatnya sendiri. Iya, betul. Masyarakat itu betul-betul harus menjaga sendiri. Betul. Misalkan di sekitar daerah wisatawan di daerah wisata itu sendiri keamanannya dijaga oleh masyarakat, pelayanannya bagus oleh masyarakat, masyarakatnya ramah. Orang datang itu kan juga menguntungkan masyarakat sana. Kalau sudah masyarakatnya itu tidak kooperatif, mereka sewenang-wenang, keamanannya juga tidak menjaga, kan rugi sendiri. Iya. Kalau sudah misalkan karena pengaruh masyarakatnya tidak ramah, keamanannya tidak dijaga, dan itu sampai keluar ke media sosial, itu kan sangat menjadi rujukan masyarakat untuk tidak datang. Seperti halnya terjadi waktu itu ada di media sosial terjadi pemalakan di daerah Bromo. Itu komennya, lebih baik tidak perlu ke Bromo lagi. Itu hate speech-nya banyak banget ya. Sekali. Padahal dilakukan oleh satu orang tapi merugikan kepada semua. Iya. Kan perlu sebenarnya masyarakat itu perlu menjaga sendiri. Iya. Jaga sendiri bagaimana tempat wisata itu jadi tertarik. Kalau perlu
keramahan itu menjadi andalannya. Iya, karena jasa yang dijual. Karena jasa yang Betul. dijual itu. Saya kira memang perlu pendampingan sejak dini ya, Bir. Untuk bisa sama-sama mindsetnya itu sama-sama menumbuhkan potensi desa wisata gitu ya. Iya. Tapi karakter juga, Oh, gitu. karakter masyarakatnya. Oke. Sebenarnya kayak di Bromo itu kan sudah puluhan tahun, malah dari dulu tempat wisata. Kadang-kadang terjadi baru-baru ini. Iya. Itu kan sebenarnya karakter yang biasanya ramah moro-moro berubah karena faktor apa enggak tahu juga. Biasanya atau yang tidak pernah terlibat di wisata itu akhirnya terlibat, mereka tidak mengerti dan hanya pengennya instan. Seperti itu mempengaruhi yang sudah lama biasanya seperti itu. Jadi ada pendataan terkait dengan misalkan guide, misalkan porter, itu harus ada pendataan. Iya. Karena kadang-kadang yang baru itu tidak mengetahui tahu SOP-nya yang sudah lama ini ya. Sudah lama, tidak tahu dengan karakternya, tidak tahu caranya. Moro-moro mereka terjun tanpa ada koordinasi dengan teman-temannya. Moro-moro melakukan hal yang tidak baik, itu kemalakan itu kan. Itu kan mempengaruhi yang lain. Kan padahal contoh di Bromo, di Ijen, di tempat kan sudah lama. Kan sudah lama wisatanya kan. Betul. Tapi kadang-kadang orang yang baru itu pengennya instan, pengennya langsung dapat duit banyak, tapi merugikan kepada yang lain. Betul. Itu. Baik, Kang Mahdi, dalam proses upaya mengembangkan desa wisata, tentu kita isu lingkungan nggak bisa dikesampingkan. Nah, ada kemungkinan desa wisata itu kemudian membuat daerah-daerah itu menjadi lapuk, rentan longsor dan lain sebagainya. Menurut Kang Mahdi gimana? Terkait dengan lingkungan, memang dengan tumbuhnya desa-desa wisata itu diharapkan tidak merusak lingkungan. Baik. Karena kadang-kadang dengan pengen punya tempat wisata yang menarik, mereka merusak lingkungan. Siap. Tapi kadang-kadang juga lingkungan yang dirusak jadi tempat wisata. Iya. Jadi lingkungan yang dirusak jadi tempat wisata. Misalkan bekas-bekas tambang galian C dan sebagainya, penggalian ataupun di Gresik itu sekalian jadi tempat wisata. Betul. Sehingga booming. Di Madura juga ada. Itu kan juga kadang-kadang terkait lingkungan ini memang dilema. Jadi bisa jadi karena ada penambangan bisa jadi tempat wisata. Diharapkan terkait dengan wisata ini jangan sampai merusak lingkungan. Menjaga kebersihan, menjaga lingkungan, bagaimana tempat wisata misalkan di gunung itu tetap terjaga. Kalau di laut itu lingkungan dari lautnya juga terjaga seperti itu. Jadi tetap harus dijaga semuanya. Baik. Dalam proses pengawasannya, apakah pihak OPD terkait, misal Dinas Lingkungan Hidup, perlu turun untuk kemudian mendampingi mereka supaya tidak terjadi kesalahan dalam proses lingkungannya itu pun? Ya harus mendampingi, harus karena memang bagian dari tugasnya. Tugasnya. Karena tidak hanya lingkungan saja, karena bisa dari kesehatan juga. Kesehatan itu lingkungan di sana bisa dilihat kira-kira kalau masyarakatnya itu menjadi polusi terkait dengan kesehatan harus juga semuanya dinas terkait wisata itu harus dilebatkan masing-masing kebutuhannya sesuai kebutuhannya seperti itu. Kang Mahdi tadi kan sempat bercerita bahwa ingin masyarakat lokal itu juga ikut bergerak. Perlukah kemudian mereka terintegrasi, integrasi desa wisata, terintegrasi dengan UMKM, terintegrasi dengan produk lokal, terintegrasi dengan konten-konten kreatif. Menurut Kang Mahdi bagaimana? Tujuan adanya desa wisata itu dalam rangka untuk menumbuhkan ekonomi daerah sekitar. Betul. Jadi dengan adanya desa wisata itu produk-produk lokal bisa diharapkan bisa tumbuh. Nah, juga terkait dengan para UMKM yang menghasilkan produk-produk lokal tadi bisa juga berkembang. Jadi dengan adanya desa wisata ini bagaimana ekonomi sekitar itu bisa tumbuh. Seperti itu. Misalkan produk-produk lokal itu terkait dengan hasil bumi, dengan hasil produksi, kerajinan, itu kan bisa dipasarkan di tempat wisata itu. Jangan sampai dengan adanya desa wisata, tapi diuntungkan orang luar, sayang sekali itu ya. Bagaimana sekiranya adanya desa wisata ini bisa menumbuhkan
produksi dan perekonomian di daerah sekitar itu. Baik. Ini pertanyaan terakhir, Kang. Ya. Saya juga pengen minta closing statement Kang Mahdi terkait visi desa wisata, potensi desa wisata biar bisa menyumbang PAD yang cukup lumayan di daerah masing-masing maupun di provinsi. Apa langkah strategis yang tepat untuk mengembangkan desa wisata ini? Monggo, Kang. Jadi terkait dengan desa wisata ini tujuan dibentuk dalam rangka menumbuhkan perekonomian di sekitar desa itu sendiri dan juga bisa mendongkrak pendapatan asli desa. Ya. Jadi itu. Ya. Tapi terkait dengan wisata ini sangat menarik sekali. Betul. Karena wisata ini paling instan, paling cepat untuk menumbuhkan perekonomian. Baik. Jadi dengan pertumbuhan ekonomi diharap pemerintah juga ikut andil. Ya. Seperti halnya di tempat wisata Pantai Bentar ini. Ya. Ini kan juga bisa menumbuhkan masyarakat sekitar. Ya. Meskipun ini dikerjasamakan dengan pihak swasta, tapi sekitar sini kan bisa membuka lapak-lapak yang bisa berjualan. Betul. Itu jadi wisata itu sangat menarik untuk menumbuhkan perekonomian. Baik, Kang Mahdi, terima kasih atas waktunya. Baik Tribuners, itu tadi bincang santai saya bersama Wakil Ketua Komisi C DPRD Provinsi Jawa Timur, Kang Mahdi. Semoga makin memahamkan kita mengenai peran besar legislatif untuk kemajuan suatu daerah, khususnya di Provinsi Jawa Timur. Sebelum saya tutup, saya ada pantun untuk Tribuners dimanapun Anda berada. Jalan-jalan di Probolinggo, naik sepeda sambil olahraga. Dengan adanya program desa wisata di Probolinggo, bisa meningkatkan pendapatan warga. Sampai jumpa di podcast Ngobrol Bareng Dewan DPRD Provinsi Jawa Timur selanjutnya. Saya Rendy Kuramanda, pamit. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.